Setelah euforia DA7 mereda, hidup Mila dan Valen tidak serta-merta menjadi mudah. Justru disitulah fase paling sunyi dimulai. Tidak ada lagi jadwal latihan bareng, tidak ada lagi backstage yang mempertemukan mereka setiap hari. Mila kembali ke rutinitas manggung daerah, Valen mulai sibuk dengan jadwal off-air yang padat. Dunia kembali berjalan, tapi kali ini mereka membawa satu sama lain di dalam hati. Hubungan mereka tidak diumumkan, tapi dijalani. Setiap pagi, Valen selalu mengirim pesan singkat, "Jaga suara, jangan lupa makan." Dan Mila selalu membalas, "Kamu juga, jangan terlalu capek." Sederhana, tapi konsisten. Cinta yang tidak berisik. Ada masa ketika Mila manggung di luar kota selama 3 hari. Hotel sepi, kamar terasa terlalu besar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel, lalu menelpon Valen. Tidak ada keluhan, tidak ada drama. "Aku cuma mau dengar suara kamu," ucap Mila pelan. Valen tersenyum di seberang sana. "Aku juga. Kamu lagi di mana?" "Di kamar hotel. Sepi." Valen terdiam sebentar, lalu berkata lirih, "Bayangin aku duduk di sebelah kamu. Kita diam juga nggak apa-apa." Dan mereka benar-benar diam beberapa menit. Hanya napas, hanya keberadaan. Itulah cinta mereka sekarang, tidak menuntut, tapi menenangkan. Popularitas membawa banyak godaan. Mila sering dipasangkan duet dengan penyanyi lain. Valen pun begitu. Suatu hari, Mila membaca komentar netizen yang menjodohkannya dengan rekan duetnya. Hatinya tidak marah, tapi gelisah. Ia menelpon Valen. "Kamu pernah capek nggak sih baca hal-hal begitu?" tanya Mila. Valen menjawab jujur, "Capek. Kadang cemburu juga. Tapi aku belajar satu hal." "Apa?" "Selama kamu pulangnya ke aku, yang lain cuma lewat." Mila terdiam, lalu tersenyum. Kalimat itu menenangkan lebih dari 1000 klarifikasi. Beberapa minggu kemudian, mereka akhirnya punya waktu bertemu. Bukan di panggung, bukan di studio, tapi di tempat sederhana. Warung kopi kecil, tidak ada fans, tidak ada kamera. Mila datang dengan hoodie sederhana. Valen sudah duduk menunggu. Mereka saling menatap beberapa detik, lama, dalam, seolah memastikan kita masih di sini. Valen menggenggam tangan Mila di bawah meja. "Aku kangen kamu, bukan yang di panggung, tapi yang begini." Mila tersenyum. "Aku juga. Aku capek jadi kuat terus." Valen mengusap punggung tangan Mila pelan. "Kalau capek, sandar ke aku. Jangan ke dunia." Mila menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara serius, bukan soal jadwal, tapi arah. "Aku nggak mau hubungan ini cuma bertahan karena rasa," kata Valen. "Aku mau kita tumbuh." Mila mengangguk. "Aku juga. Aku nggak mau cinta kita habis karena salah komunikasi." Mereka sepakat, tidak saling menghilang. Jujur kalau lelah. Tidak memaksakan go public. Tidak membiarkan orang lain mengatur perasaan mereka. Bukan janji besar, tapi komitmen kecil yang nyata. Suatu malam, Mila tampil kurang maksimal. Komentar jahat bermunculan. Ia menangis diam-diam di kamar. Valen menelpon. "Kamu kenapa?" Suaranya langsung tahu. Mila tidak kuat menahan. Tangisnya pecah. Valen tidak menyela, tidak memberi nasihat. Ia hanya berkata, "Menangis aja. Aku dengerin." Setelah tangis reda, Valen berkata pelan, "Orang boleh komentar apa saja. Tapi aku tahu siapa kamu. Dan itu cukup." Mila memejamkan mata. "Aku bersyukur ketemu kamu." Valen tersenyum di seberang. "Aku juga. Setiap hari." Kini, hubungan Mila DA7 dan Valen DA7 berada di fase paling dewasa. Tidak selalu bersama, tapi selalu tahu kemana pulang. Tidak selalu bicara lama, tapi selalu jujur. Tidak memamerkan cinta, tapi menjaganya. Tidak sempurna, tapi saling memilih. Mereka tidak mengejar validasi publik. Mereka membangun kepercayaan pribadi. Valen pernah berkata pelan, "Kalau suatu hari dunia capek sama kita, aku tetap mau kamu." Mila menjawab sambil tersenyum, "Selama kamu tetap seperti ini, aku nggak butuh siapa-siapa."
Beberapa bulan terakhir, jadwal mereka benar-benar tidak seimbang. Valen mulai sering keluar kota, Mila semakin padat dengan pekerjaan sendiri. Pesan masih ada, telepon masih dilakukan, tapi rasa hadirnya berbeda. Bukan karena tidak cinta, justru karena sama-sama lelah. Mila mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Valen tidak lagi banyak bercerita. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena ia menahan segalanya sendiri. Suatu malam, Mila menulis panjang lalu menghapusnya. Menulis lagi, menghapus lagi. Akhirnya ia hanya mengirim, "Kamu masih baik-baik aja?" Valen membalas lama kemudian, "Masih. Jangan khawatir." Jawaban itu aman, tapi dingin. Pertemuan mereka berikutnya tidak penuh tawa seperti dulu. Mereka duduk berhadapan, minuman belum tersentuh. Mila akhirnya bicara, "Aku ngerasa kamu menjauh." Valen menghela napas panjang, "Aku nggak menjauh. Aku cuma capek sama aku." Valen langsung menggeleng. "Justru karena aku nggak mau capek sama kamu, aku milih diam." Kalimat itu membuat Mila terdiam. Ia menunduk, menahan air mata. "Aku nggak minta kamu kuat sendirian," ucap Mila pelan. "Aku mau jadi tempat kamu jatuh." Valen menatapnya lama, matanya lelah. "Aku takut kalau aku jatuh, kamu ikut hancur." Dan disitulah Mila menangis. Bukan karena marah, tapi karena cinta Valen terlalu sunyi. Malam itu, mereka pulang dengan hati berat. Tidak bertengkar, tidak berpelukan, hanya diam. Mila menangis di kamar, berpikir, apa cinta saja tidak cukup. Valen duduk sendirian di mobil, memegang kemudi lama tanpa menyalakan mesin. Dadanya sesak. Apa aku egois mempertahankan dia saat aku sendiri belum utuh? Untuk pertama kalinya, kata "berpisah" muncul, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ketakutan paling jujur. 2 hari tanpa kabar. Hari ketiga, Valen datang ke tempat Mila tanpa memberi tahu. Mila terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. "Masuk," ucap Mila pelan. Valen duduk, menunduk, lalu berkata, "Aku iri sama kamu." Mila terdiam. "Aku iri kamu masih bisa jujur sama perasaanmu. Aku, dari kecil dibiasakan kuat. Jadi waktu aku lelah, aku nggak tahu cara minta tolong." Mila mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu nggak sendirian sekarang." Valen mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Aku takut kehilangan kamu kalau aku kelihatan rapuh." Mila memegang wajah Valen dengan kedua tangannya. "Aku jatuh cinta bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu manusia." Tangis Valen pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis di bahu Mila. Malam itu tidak ada janji besar. Tidak ada kata "selamanya". Hanya satu kalimat dari Valen, "Aku mau belajar berbagi beban sama kamu." Dan satu jawaban dari Mila, "Aku mau bertahan, bukan karena harus, tapi karena aku memilih kamu."